Silakan, nyalakan kamera. Sebentar dulu. Berat. Oke. Dharma Lestari, saya konfirmasi sekali lagi karena tadi nutup kamera. Saya konfirmasi lagi. Anda seorang Muslim? Ya, Islam saya. Sudah lama nonton Edis TV? Nah, jarang ya. Tapi sudah pernah ya, sebelum-sebelumnya sudah pernah? Sebentar saya ingat. Kayaknya ya. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Pernah, Silakan. pernah. Yang saya mati dari tadi memang sempat saya ini simak apa yang disampaikan oleh Edis itu. Jangan ngos-ngosan, Bang. Jangan ngos-ngosan. Tarik napas dulu. Tarik napas. Hembuskan ke bawah. Tarik napas lagi. Hembuskan ke bawah. Jangan. Jangan ketakutan, Bang. Jangan ketakutan. Jangan ketakutan. Di sini channel ini tidak membahas. Gimana? Dengar dulu, bergantian ya. Ya, silakan. Edis TV mengkaji Islam itu mengadopsi dengan cara dogma dan doktrin. Itu salah besar. Di mana contohnya salah besarnya di mana? Yang barusan dari tadi udah Anda tonton. Apa di mana salahnya? Pertama terkait masalah menuhankan Nabi. Oke, baik. Mau fokus ke situ? Terkait menuhankan dengan Yesus itu tidak bisa. Oke. Kalau Nabi ya tetap Nabi, Rasul tetap Rasul. Baik. Menurut Yesus Al-Quran kan ada tidak Nabi yang dituhankan? Tidak ada di Al-Quran itu. Jadi tidak ada Nabi yang dipertuhan di dalam Al-Quran? Tidak ada. Oke, Cuma baik. satu di Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Oke. Tuhan kami. Baik. Isa itu Nabi nggak di dalam Al-Quran? Ya Nabi. Oke. Dipertuhan nggak Isa itu oleh orang-orang Nasrani? Tidak ada yang pertuhan. Nah, kalau urusan Nasrani kita tidak tahu. Jadi tanya ke Islam. Memang Pendapat orang Islam, ini jangan makanya pendapat pelan. Dharma, tenang. Tadi Anda katakan Muhammad itu Nabi. Maka kalau Nabi mustahil Tuhan oleh manusia. Kan gitu logikamu kan gitu. Ya, Oke. Di dalam Al-Quran Isa itu Nabi nggak? Nabi. Ada nggak orang-orang yang mempertuhan dia? Macet. Menseret. Tidak ada yang pertuhankan Nabi Isa itu Tuhan. Tenang. Isa itu adalah seorang nabi. Dan dia seorang manusia. Tetapi di dalam Al-Quran, orang-orang Nasrani mempertuhan Isa itu yang adalah manusia. Betul atau salah? Kalau urusan di Betul luar atau Islam itu salah? terserah. Betul atau salah? Itu yang dipertanyakan kan Nasrani. Iya, yang saya tanyakan itu ada nabi yang dipertuhan, betul? Itu sudah salah besar itu. Kalau mempertuhankan Nggak Nabi. nyambung apa gimana sih? Makanya kurang-kurangin benturin kepala kamu ke aspal di jalan raya. Yang saya tanya, logikamu kan gini, Muhammad manusia, Muhammad adalah nabi, maka mustahil dia dipertuhan oleh manusia lainnya. Logikamu salah. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran yang juga seorang nabi, yang juga seorang manusia, tapi dipertuhankan manusia lain. Paham nggak? Yaitu ini orang Nasrani yang mempertuhankan dia. Iya, artinya Kalau Muslim ada tidak. nabi yang dipertuhan, betul? Ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti argumen Anda
sudah terpatahkan bahwa kalau Muhammad manusia, maka mustahil ada yang mempertuhankan dia. Artinya, walaupun manusia, masih terbuka pintu untuk mempertuhan dia. Saya tunjukkan kepada kamu bahwa Muhammad dulu dipertuhan. Bahkan waktu Muhammad mati itu masih banyak yang mempertuhan dia. Nih, saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan nggak? Allah. Mau saya tunjukkan atau tidak? Nggak ada itu. Oke, saya tunjukkan Ayo, hadisnya. Bagaimana Muhammad dipertuhan oleh orang-orang Islam. Baik. Perhatikan ya. Saya tunjukkan hadisnya. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya bagaimana Muhammad itu ketika dia sudah meninggal, dia tidak dimakamkan sampai 3 hari. Ya. Saya tunjukkan. Hadis Muhammad tidak dimakamkan 3 hari. Perhatikan ya. Saya tunjukkan hadisnya. Saya balik kamera saya di sini. Waduh, ini hadisnya berapa sih? Nomor berapa kemarin hadisnya? Aduh, sebentar ya. Saya Sabar jawab ya, Bang, aja ya. langsung itu. Sekalipun tadi ditunjukkan hadisnya itu. Udah pernah dengar hadisnya? Ada paham sedikit. Sebentar. Saya tunjukkan ya. Karena belum ada penggantinya beliau sehingga Ya, nih. Saya balikan tidak kameranya ya. langsung. Saya balikan, saya hilangkan dulu efeknya nih. Udah ketemu hadisnya nih. Oke. Ini mengenai bagaimana Muhammad itu tidak dikubur sampai 3 hari, berharap mereka bangkit Muhammad. Tapi nggak bangkit. Nih ya, perhatikan. tuh. Ini cerita Alkisah bagaimana Muhammad itu ketika dia sudah meninggal ya. Ini sebentar ya. Saat Rasulullah wafat, suasana di Madinah begitu mencekam. Karena kematian Rasulullah bukanlah seperti kematian seseorang. Karena kematian beliau berarti terputusnya wahyu dari langit. Kematian yang menggoncangkan keadaan dan suasana. Oke? Nah, terus. Nah, Imam Bukhari menuliskan dalam kitabnya kisah ini. Perhatikan. Dari Aisyah. Rasulullah SAW meninggal. Abu Bakar berada di Asun, tempat di Madinah. Lalu Umar berdiri dan berkata kepadanya. Umar bilang, demi Allah, Rasulullah tidak mati. Ini Umar nggak terima ini. Kalau Muhammad mati, nggak terima dia. Bagaimana mungkin Muhammad bisa mati? Nggak terima dia. Ya, Umar berkata, demi Allah, itulah keyakinan yang ada pada diriku. Nanti Allah akan membangkitkannya kembali dan akan memotong tangan dan kaki-kaki mereka. Maksudnya orang-orang munafik. Kemudian datanglah Abu Bakar menemui Nabi dan mencium jenazah beliau lalu berkata, sungguh baumu harum baik saat hidup maupun saat wafat. Demi Allah, dia tidak akan merasakan 2 kematian padamu. Abu keluar menuju masjid dan berkata, wahai orang yang bersumpah, maksudnya Umar, tenanglah kamu, tenang Umar ya. Saat Abu Bakar berbicara, Umar duduk mendengarkannya. Abu Bakar memulai dengan memuji dan menyanjung Allah dengan dia berkata,
Ingatlah, barang siapa yang menyembah Muhammad, ini loh. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah, ya, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah wafat. Ini loh, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Sekarang saya tanya, kenapa Umar berkata siapa yang menyembah Muhammad? Jawab, jangan panik, jangan panik. Yang bertanya itu kan bukan Umar itu. Buset, nih orang udah dibaca. Memang, Bang, satu kata untuk Anda, sebentar. Satu kata untuk Anda. Kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Oke? Mumet ya ngomong-ngomong udah